Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Ketika merenung-renungkan sabda Tuhan yang ditawarkan dan dibacakan untuk kita sekalian pada hari Minggu Advent yang ketiga, yang sering dikenal juga dengan sebutan Minggu Gaudete, sebuah perintah sebenarnya yang berarti bersukacitalah. Saya teringat Bapak Ibu saudara-saudariku akan pengalaman masa kecil. Jadi saya bernostalgia. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh orang tua saya kepada kami anak-anak yang sering saya dengarkan adalah jangan pernah menyimpan segala sesuatu yang ada padamu hanya untuk dirimu saja. Jika memungkinkan, berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, kata-kata ini sering saya dengarkan dari orang tua. Berangkat dari nasihat orang tua inilah, akhirnya saya mulai membentuk diri saya bagaimana berbagi. Memberikan sesuatu yang ada pada saya kepada orang-orang di sekitar saya, dan mengajak orang-orang untuk memberikan apa yang ada pada mereka bagi orang-orang di sekitar sesama, apalagi yang sangat membutuhkan. Sebagaimana bait pengantar Injil, yaitu di sana dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mewartakan kabar baik yang membuat orang bersukacita itu tidak susah, tidak sulit, gampang. Sangat gampang. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan hal itu. Siapa rupanya yang membeli mulut dari Tuhan? Ada yang membayar bibir kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bibirku yang begini bentuknya, harganya sekian. Tidak ada. Adakah yang membayar mata dari Tuhan? Tidak, selain ke dokter mata ya. Ada yang membayar untuk membeli tangan kepada Tuhan? Tidak ada. Kaki tidak ada. Semuanya gratis, cuma-cuma diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini milikmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, seringkali orang mencari alasan. Saya tidak bisa berbagi. Saya tidak bisa memberikan ini dan itu karena saya tidak punya apa-apa. Jadi tangan, kaki, mulut, bibir dan selain-lain itu apa? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, semua yang kita peroleh dari Tuhan, Tuhan beri dengan gratis, cuma-cuma. Dan Tuhan hanya menginginkan dan menghendaki supaya melalui apa yang Ia berikan itu kita berbagi sukacita, kegembiraan melalui mulut kita. Pakailah mulut ini untuk membuat orang merasa senang, bersukacita, bergembira. Karena mulut ini juga bisa dipakai untuk membuat orang menderita, membuat orang tertekan, membuat orang sakit hati, membuat orang tidak bersemangat dalam hidup. Mulut ini bisa dipakai untuk itu. Karena itu pakailah mata ini untuk sesuatu yang membuat orang bergembira, bersukacita, berbahagia dalam hidup. Pakailah tangan dan kaki, semua yang Tuhan berikan kepada kita
untuk membuat orang bersukacita, bergembira. Selalu saya sampaikan, hati-hati dengan kalimat yang orang anggap biasa ya. Senang melihat orang susah. Kenapa kita tidak senang melihat orang senang dan berusaha untuk membuat orang senang? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ketika masih kecil, saya atau kami anak-anak orang tua itu hanya mendapat jatah uang jajan 2 kali setahun. Hanya 2 kali setahun. Jadi saya memegang uang itu hanya 2 kali setahun. Uang jajan namanya. Beda dengan kolekte mingguan. Kalau itu memang di ini, tapi mereka biasanya memantau, melihat ini dikasih semua atau tidak ini. Jangan-jangan biasa anak-anak itu kan kalau dikasih 1.000 dimasukkan lalu ada kembalinya 500. Ini mau kubeli untuk es dan lain-lain gitu. Jadi saya masih ingat hanya 2 kali setahun kami memegang atau mendapat uang jajan. Yaitu pada hari raya Natal tanggal 25 Desember dan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Hanya 2 kali setahun. Dan Bapak Ibu saudara-saudari tahu berapa jumlahnya? 50 rupiah. Ya, waktu itu 50 rupiah kita sudah bisa membeli apa? Goreng. Nah, itu bisa dapat 10 bahkan. Lalu sudah bisa membeli apa? Mie goreng. Dan makanan-makanan lain, jajanan anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di suatu perayaan 17 Agustus, saya mengikuti teman-teman yang lain untuk apel bendera. Lalu setelah itu biasanya ada acara, atraksi macam-macam, dan anak-anak itu sangat gembira. Nah, kegembiraan anak-anak itu dilengkapi dengan banyaknya makanan-makanan kecil, makanan-makanan ringan yang dijajakan oleh banyak orang di pinggir tanah lapang. Saya mendekati seorang ibu yang menjual mie goreng. Saya tanya, kebetulan uang jajan saya 100 rupiah. Saya bertanya kepada ibu ini, Bu, berapa harga mie goreng ini satu bungkus? Ibu ini mengatakan, kalau yang ini nak, ada telur dadarnya dipotong-potong, nah ini 100 satu bungkus. Oh, baiklah. Lalu kulihat ada yang lain. Ada nak, kalau yang ini mie goreng yang ini tidak pakai telur dadar, tidak. Itu harganya 50 rupiah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya melihat ibu ini sudah sangat tua. Sudah aku bayangkan, aduh kasihan, dia harus masih menjual mie goreng. Dalam hati kecil saya mengingat apa yang dikatakan orang tua saya. Kamu harus lakukan apa yang baik yang bisa membuat orang bergembira. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kuputuskan, biarlah ku beli mie goreng yang tanpa telur dadar ini, 50 rupiah. Lalu diberi ibu ini dan kuberikan uang 100 rupiah. Ibu ini mengembalikan 50 rupiah, saya katakan, Bu, simpan saja. Betapa senangnya ibu ini. Tidak, nah ini harus ini. Atau nanti kalau kamu lapar datang lagi. Enggak, Bu, simpan saja. Karena orang tua saya mengatakan, kalau kamu lihat orang yang bisa kamu buat beri. Ibu ini sambil memegang kepala kuku, ingat benar. Dia menepuk, bagus nak, bagus, terima kasih nak. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, rupanya membuat orang bergembira itu tidak susah, tidak sulit, sebagaimana yang saya katakan dalam hantaran tadi. Tidak susah, tidak sulit. Kenapa tidak? Kenapa tidak kita lakukan itu? Ini saja masalahnya. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan mulai dari nubuat Zefanya. Di sana dikatakan bahwa Sion, Israel bersuka cita. Alasannya apa?
Karena Tuhan memberi, karena Allah telah memberikan perlindungan, keselamatan kepada orang Israel, kepada Sion. Lalu selanjutnya Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, sama, bersukacitalah. Mengapa? Karena Tuhan telah berbagi, memberikan dirinya, yaitu anaknya sendiri, Kristus Yesus Tuhan kita. Dan itu dikatakan Yesus dalam Injil Lukas. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, Tuhan apa yang bisa, ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, maaf bukan Yesus, ketika orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, dalam Injil Lukas, jadi pertobatan apa yang bisa kami lakukan Yohanes? Kalau kamu punya baju 2 helai, kasihlah 1 helai. Bapak ibu saudara saudari, saya kira kita punya baju berhelai-helai di lemari sekarang yang tidak dipakai dari 2 tahun lalu. Saya ingat Natal 2 tahun lalu Bapak Uskup khotbah di sini malam Natal. Nah, apa aksi Natal tahun ini? Nah, yang masih punya baju yang tidak dipakai di lemari itu kumpulkan kepada seksi PSE katanya. Biarlah mereka yang akan menyalurkan kemana yang membutuhkan. Begitu. Saya yakin tidak hanya 2 helai baju kita, ada banyak di lemari apalagi wah. Begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih punya banyak. Jangan takut memberi, berbagi, berikan, bagikan. Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat, berkali ganda. Dan itu saya ajarkan kepada kita sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, biasanya kita merayakan pesta ulang tahun kita bersama semua umat beriman. Setiap tahun, tapi karena pandemi COVID-19, ya harus kita tahan-tahan. Hanya pengurus gereja yang diundang. Nanti setelah perayaan Ekaristi ini bersama-sama dengan petugas liturgi yang di gereja induk ini saja, gereja katedral ini, yang disebut Mater Magistra ini, karena keadaan situasi. Lalu saya menyampaikan kepada DPP, Dewan Pastoral Paroki, apa yang bisa kita buat untuk semua umat yang datang hari Minggu. Pikirkan, sekurang-kurangnya berilah snack jika mereka tidak mendapat makan siang. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hanya snack saja kan tidak cukup, kehausan kita. Lalu saya mencari-cari cara bagaimana, siapa nanti yang saya minta untuk berbagi. Saya mencari calon stasi Santa Faustina. Inilah yang terakhir, yang bergabung bersama kita di Katedral Medan. Calon stasi, belum stasi. Apa yang bisa kalian berikan untuk umat katedral? Apa pastor? Kami tidak punya uang pastor. Tidak harus uang. Jadi selama ini yang kalian lakukan apa? Mengumpulkan dana untuk pembangunan gereja di sini. Kami hanya menjual minuman-minuman sederhana pastor. Apa itu? Es cendor katanya. Es buah atau apa? Wah, bawalah ke katedral hari Minggu. Jika selama ini kalian bazar itu ada harganya, hari Minggu itu Tuhan yang akan membalas harganya, memberikan kepada kalian. Jadi gratis ya, tidak ada bayar-bayar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita keluar dari sini untuk semua umat kita rayakan pesta pelindung Paroki Katedral Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda tanggal 8 Desember kemarin. Tapi kita rayakan bersama hari ini. Dan kita juga merayakan hari ulang tahun paroki kita, gereja kita, 142 tahun. 142 tahun. Semoga perayaan hari ini meskipun sangat sederhana, memberikan sukacita kepada kita. Dan kita bisa berbagi sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara-cara kecil, sederhana. Saya teringat kata-kata Santa Teresia dari Mother Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan begini, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Amin.
Marilah saudara-saudari kita berdiri mengucapkan syahadat pengakuan iman kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus dan menjadi oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bergembira dan bersukacita atas kedatangan kembali Yesus Kristus Putramu dalam kemuliaan. Maka sudilah Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami yang menantikan kedatangannya. Bagi gereja dan para pejabat di dalamnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam mewartakan kabar sukacita keselamatanmu. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih para gembala gereja, sehingga mereka tetap setia dalam mendampingi penziarahan umat menuju kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, berkatilah para penanggung jawab dalam masyarakat agar dengan rela dan gembira mengusahakan kemajuan dan perbaikan masyarakatnya. Semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, seturut kehendak-Mu, mulai dari keluarga kami, komunitas, dan lingkungan kami sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang sedang kecewa dan bimbang, ya Bapa, terangilah mereka yang sedang kecewa dan bimbang dengan sinar cahaya-Mu. Semoga pengharapan akan kedatangan Kristus memperteguh iman dan mampu menghalau kekecewaan dan kebimbangan serta membuat tabah saat menghadapi kesulitan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami.
bagi kita di sini. Ya Bapa, sadarkanlah kiranya kami akan cinta kasih-Mu yang demikian agung kepada kami. Karena oleh kasih-Mu, kami Engkau semangati dan Engkau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Karena oleh kasih-Mu, kami Kau semangati dan Kau dorong melaksanakan tugas panggilan kami dengan rela dan gembira hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga Jeremy Ginting dan Karina Sebayang yang hari ini bersyukur atas ulang tahun perkawinan yang pertama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menyatukan Jeremy Ginting dan Karina Sebayang dalam bahtera rumah tangga. Semoga janji perkawinan yang telah mereka ucapkan mengikat mereka seumur hidup, dan berkatilah mereka dalam menjalani hari-hari hidup mereka agar menjadi keluarga teladan di tengah-tengah masyarakat dan berbagi kasih dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan pada minggu ini, Bapa di surga, kami bersyukur atas kesetiaan yang Kau anugerahkan di tengah-tengah keluarga yang pada minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Semoga Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah mereka dalam suka maupun duka hidup berumah tangga. Semoga mereka saling melayani dan saling mengasihi. Berkatilah anak-anak dan keturunan yang Kau anugerahkan di tengah-tengah keluarga ini, agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Dikau, dan lewat teladan orang tua mereka, anak-anak pun mampu memuliakan dan memuji nama-Mu dalam seluruh hidup mereka. Berkatilah mereka dalam perjalanan keluarga mereka di hari-hari yang akan datang. Berilah kesehatan, umur yang panjang, dan sukacita dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Immaculata Malona Siringoringo yang hari ini merayakan ulang tahun yang ketiga, bersama dengan keluarga Ridhoi Siringoringo dan Dewita, kami bersyukur atas ulang tahun Immaculata Malona Siringoringo yang ketiga hari ini. Sudilah Engkau Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan bagi Immaculata Malona Siringoringo, dan dampingilah dia dalam pertumbuhannya menjadi anak yang baik, menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Semoga lewat teladan orang tuanya, Immaculata Malona Siringoringo akan menjadi anak yang berbakti kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Katedral Keuskupan Agung Medan yang merayakan ulang tahun ke-142, semoga Bapa di ulang tahun yang ke-142 ini, Paroki Santa Perawan Maria di Kandung Tanpa Noda Katedral Keuskupan Agung Medan mampu menjadi mater et magistra, ibu dan guru bagi seluruh gereja di Keuskupan Agung Medan ini, lewat teladan-teladan anggota umat Allah yang hadir di dalamnya. Semoga paroki ini semakin berkembang dan semakin mampu menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah
bagi kedamaian jiwa Ibu Theodosia Ani Muriani. Allah Bapa sumber kehidupan, berilah istirahat yang kekal bagi Ibu Theodosia Ani Muriani yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah dia memasuki kerajaan surga dan kehidupan yang kekal, dan menjadi pendoa bagi sanak saudara keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Semoga keluarga mengalami penghiburan, agar tetap setia melaksanakan perintah-perintah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara kita, kenalan dan sahabat kita yang sedang sakit, Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah Engkau memberikan kesembuhan bagi anggota keluarga kami, sanak saudara dan keluarga kenalan kami yang saat ini sedang sakit. Semoga lewat perhatian keluarga mereka memperoleh kekuatan. Semoga lewat tangan para dokter, perawat dan tenaga medis mereka secepatnya dapat sembuh dan kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat melayani Engkau dalam keadaan sehat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak dalam hati berdoa untuk intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana orang-orang sejaman Yohanes Pembaptis, kami pun perlu bertobat. Tuntunlah kami untuk melepaskan kepuasan diri kami, agar mampu menghampakan diri seperti Kristus Putramu dan melayani sesama dengan sukacita. Sebab Dialah Putramu dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu. Semoga dalam hidup sehari-hari pun kami giat mewujudkan cinta kasih-Mu kepada sesama dan lingkungan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ibu Theodosia Ani Muriani, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak Tidak pantas pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang bertakwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kristus Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga. Dalam Kristus Ia memilih kita sebelum menciptakan jagat raya, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dalam cinta Allah mengangkat kita menjadi putra karena kerelaan kehendak-Nya. Terpujilah rahmat-Nya yang mulia, yang Dia anugerahkan kepada kita dalam Putra yang dikasihi-Nya. Berkat darah Kristus dan kekayaan rahmat yang Ia limpahkan, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan atas segala pelanggaran. Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, Ia menyatakan kepada kita rencana kehendak-Nya, sekedar kerelaan yang diikhtiarkannya dalam Kristus sejak dahulu.
Ia akan menggenapkan segala zaman, menyatukan segala yang di surga dan di bumi dalam Kristus sebagai kepala. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima senantiasa meneguhkan kami untuk mengusahakan cinta kasih, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan di muka bumi ini, sambil terus mengharapkan kepenuhannya dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, kolekte minggu yang lalu berjumlah Rp17.382.500. Kita terima sumbangan dari seseorang yang pertama, Rp3 juta. Diucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat dan donatur. Yang kedua, sakramen tobat menjelang Natal akan diadakan mulai Senin sampai Kamis 20 sampai 23 Desember mulai pukul 8 sampai 12 WIB, dilanjutkan sore pukul 16.30 sampai selesai. Yang ketiga, jadwal perayaan Ekaristi Malam Natal 24 Desember 2021 akan diadakan pukul 17 WIB, pukul 19.30 WIB, dan pukul 22 WIB. Untuk perayaan Ekaristi Hari Raya Natal 25 Desember 2021, pukul 8 WIB, pukul 10 WIB, pukul 15 WIB, dan pukul 17 WIB. Demikian pengumuman. Terima kasih. Pastor, Suster, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mohon waktu sejenak untuk tambahan pengumuman pada hari ini. Pengumuman pemenang atas lomba ibadat secara virtual dalam rangka Pekan Keluarga dan Tahun Santo Yusuf di Keuskupan Agung Medan tahun 2021 yang telah resmi ditutup tanggal 8 Desember yang lalu. Telah menerima laporan dari masing-masing lingkungan, maka dengan unsur penilaian yang pertama, jumlah ibadat yang dilaksanakan, yang kedua, jumlah pemandu ibadat, yang ketiga, persentase kehadiran umat dibanding data biduk, dan keempat adalah kreativitas dalam ibadat. Maka bersama Dewan Juri memutuskan pemenang sebagai berikut. Pemenang pertama, lingkungan Santa Agnes Titik Kuning. Pemenang kedua, lingkungan Santo Mikael Kampung Baru. Pemenang ketiga, lingkungan Santa Maria Takbernoda Asal Kesawan. Pemenang harapan 4-6, lingkungan Santa Maria Ratu Rosario Cemara Asri. Yang kelima, lingkungan Santa Maria Sukaraja. Yang keenam, lingkungan Santa Elizabeth Brian Darat. Pemenang favorit atau hiburan. Yang ketujuh, lingkungan Santo Antonius Seagul. Yang kedelapan, lingkungan Santo Yosef Glugur Kota. Dan yang kesembilan, lingkungan Hati Kudus Yesus Brayan Kota. Hadiah dan sertifikat untuk pemenang dan peserta akan dibagikan pada acara Ramatama yang akan dilaksanakan sehabis misa ini. Demikian tambahan pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih.
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan, selamat merayakan ulang tahun yang ke-142 tahun dan juga selamat merayakan Pesta Pelindung yang sebenarnya jatuh pada tanggal 8 Desember hari Rabu kemarin dan kita rayakan bersama dengan penutupan tahun Santo Yosef. Semoga dengan bertambahnya usia, Paroki Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda Katedral Keuskupan Agung Medan semakin menjadi oase ilahi di tengah dunia, lalu menjadi mater et magistra atau ibu, induk, dan guru untuk gereja-gereja yang ada di Keuskupan Agung Medan. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih kepada panitia Dewan Pastoral Paroki yang telah menyediakan atau melaksanakan, mempersiapkan semua kegiatan khususnya dalam rangka merayakan hari ulang tahun dan Pesta Pelindung ini sekalipun dengan sangat sederhana. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi yang telah melayani umat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Terima kasih untuk semua tim kreatif dan juga seksi keamanan yang telah memperlancar perayaan ini dan membantu saudara-saudari kita untuk merasa nyaman dalam perayaan ini, baik yang hadir di sini maupun yang merayakannya dari rumah atau dari tempat lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana dalam khotbah tadi saya katakan bahwa hendaknya kita berbagi, memberi. Jangan takut. Dan itu ingin saya tularkan kepada kita. Dan saya merasa berhasil dan saya bahagia, senang bahwa hari ini di hari ulang tahun paroki yang ke-142 ada teman-teman kita yang mau berbagi dengan paroki katedral. Karena ketika saya bertugas di paroki Kabanjahe, SPP Kabanjahe, ketika membangun gereja di sana hampir ada, saya hitung-hitung 11 gereja, itu kami selalu datang ke sini, ke paroki Katedral Medan ini, untuk melaksanakan bazar, membawa hasil bumi, buah, dan lain-lain. Lalu saya beberapa waktu yang lalu dihubungi oleh pengurus dari sana dan umat, mereka katakan, "Pastor, kapan kami datang lagi ke katedral? Saya sudah was-was." Wah, maksudnya ini lagi pandemik ini, ya kami belum mengadakan bazar dan lain-lain. Bukan, Pastor. Puji Tuhan, tahun ini hasil jeruk kami melimpah. Kami ingin menyumbang untuk katedral. Jangan hanya katedral menyumbang untuk kami. Jadi bagaimana caranya, Pastor? Kami tidak bisa langsung menjualkan. Apakah kami boleh membawa hasilnya ke sini? Lalu kami bazarkan dan kami dengar pastor akan membangun fasilitas termasuk memperluas gereja ini. Kita doakan semoga diizinkan oleh pemerintah lanjutnya supaya tidak ada lagi yang di Serbaguna, di Wisma, semua kita satu gereja di sini. Maka saya katakan kepada mereka, datang sajalah di hari pesta kami nanti tanggal 12. Jadi mereka datang, entah apapun nanti bahasanya, saya undang kemari para pengurus gereja, OMK yang dari paroki Kabanjahe. Mari masuk saja. Nah, silakan kalian sampaikan kepada umat beriman yang ada di sini ucapan terima kasih atau apa. Silakan ya. Dari sini. Selamat hari Minggu. Pertama, terima kasih kepada Tuhan karena kita bisa bertemu di sini di Gereja Katedral Medan. Yang kedua, terima kasih kepada pastor paroki, pastor rekan, DPP, dan seluruh umat yang telah menerima kami hadir di sini. Terusnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh umat di
Paroki Katedral Medan yang sudah membantu kami sehingga ada beberapa gereja, pembangunan gereja kami bisa berjalan dengan baik dan sudah digunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mewakili untuk mengucapkan terima kasih. Terusnya ada kami bawa jeruk dan sayur-sayuran hasil ladang. Itu juga sebagai tanda sumbangan kami untuk perkembangan di Gereja Katedral Medan. Jadi ada di luar sudah disiapkan. Cuma itu saja, sekali lagi terima kasih atas penerimaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi ini ada dua grup ini. Mereka yang ingin merayakan pesta ulang tahun bersama kita dan mereka ingin menyumbangkan hasil karya mereka. Jadi kepada calon stasi Santa Faustina, mari. Jadi mereka serius, luar biasa cantik-cantik ibu-ibu kita ini, pakai kebaya. Shalom. Terima kasih kami ucapkan karena kita bisa berkumpul pada hari ini untuk merayakan ibadah kita di hari Minggu ini. Jadi, puji syukur kami ucapkan karena kami bisa melewati sampai walaupun kami terlambat. Tapi terima kasih kepada Bapak Pastor kami yang selalu mendukung kami untuk membangun gereja calon stasi Faustina, dan gitu juga pun kepada donatur-donatur yang ada di Santo Maria Katedral ini. Jadi apapun yang kami sajikan pada hari ini, yang kami bawa oleh-oleh dari calon stasi Faustina, walaupun ini musim hujan, tapi kami tetap memberikan es cendol. Itulah yang bisa kami buat. Karena itulah sama-sama kita mencicipinya. Jadi itulah yang kami bisa kami kasih, karena itulah besar hati kami, karena gereja kami sudah mau siap 90%. Itulah berkat bapak-bapak ibu yang bisa membantu kami membangun gereja calon Santo Faustina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paroki SPP Kabanjahe dan juga calon stasi Santa Faustina yang telah ikut meriah ramaikan pesta ulang tahun Paroki Katedral yang ke-142. Terima kasih juga untuk seluruh umat beriman di mana saja berada, khususnya kita yang berkumpul pada hari ini di hari Minggu Advent yang ketiga, Minggu Gaudete. Bersukacitalah bersama sepulang dari gereja ini. Di sana sudah ada minuman, snack, kita rayakan bersama sekalipun musim hujan. Terima kasih. Sebelum berkat penutup, tidak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor San Efran yang datang dari Jeriko, Bingkawan untuk bergembira bersama kita pada hari ini. Marilah kita bangkit berdiri mengakhiri perayaan ini dengan menerima berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.